Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Pangestu dari kelompok 2. Itu saya akan menjelaskan peningkatan inflasi. Ketika suku bunga di negara kita terjadi penurunan, maka bunga di negara kita lebih rendah daripada suku bunga di luar negeri atau negara lain. Aturan modal investor di luar negeri yang ada di negara kita berkurang karena mereka menarik investasi mereka karena pendapatan yang akan mereka terima akan rendah. Penurunan suku bunga akan menyebabkan minat masyarakat terhadap rupiah juga menurun, sementara minat terhadap falas atau dolar semakin meningkat. Sehingga dan meningkatnya terhadap falas atau dolar, maka rupiah kita melemah atau depresiasi. Karena falas atau dolar kita makin mahal terhadap rupiah dan nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah. Ketika nilai tukar itu melemah, maka akan berakibat pada harga-harga barang domestik, yaitu harga barang impor mahal dan harga barang ekspor dari negara kita terhadap luar murah atau rendah, sehingga akan berpengaruh terhadap ekspor neto atau hasil ekspor impor. Ketika harga barang impor mahal, kita akan mengurangi kegiatan impor dan negara lain akan tertarik membeli barang kita karena murah, sehingga kegiatan ekspor meningkat. Sehingga ekspor impor neto tinggi, dan dengan tingginya ekspor neto maka tinggi PDB di negara kita juga tinggi. Ketika semakin banyak barang yang kita ekspor ke luar negeri, pastikan barang kita di dalam negeri berkurang sehingga terjadi output lab yang tinggi, sehingga harga barang atau jasa di negara kita mengalami kenaikan karena produsen meningkat harganya, sehingga laju inflasi semakin meningkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang transmisi kebijakan moneter dengan jalur nilai tukar. Kebijakannya yaitu perbedaan suku bunga dalam negeri dan juga luar negeri. Misalkan, jika suku bunga di negara kita menurun, maka resiko atau pengaruhnya yaitu terhadap sektor keuangan dan sektor real. Nah, ketika suku bunga di negara kita menurun, otomatis bunga di negara kita lebih rendah daripada suku bunga di luar negeri. Maka pengaruhnya apa? Pengaruhnya yaitu aliran modal luar negeri akan menurun karena para investor luar negeri akan menarik investasinya. Kenapa mereka menarik investasinya? Karena pendapatan yang akan diperoleh oleh mereka akan rendah. Penurunan suku bunga juga akan menyebabkan suplai diamond falas meningkat. Karena jika suku bunga kita melemah, maka nilai masyarakat terhadap rupiah juga rendah. Sementara minat terhadap falas itu meningkat. Jadi, meningkatnya minat terhadap falas, maka rupiah akan melemah karena falas semakin mahal terhadap rupiah. Contoh, 1 US dollar sama dengan 20.000 rupiah. Dan nilai rupiah terhadap dolar melemah. Ketika nilai tukar melemah, maka akan berakibat pada harga-harga traded goods atau harga-harga barang domestik, yaitu harga barang impor mahal dan harga barang ekspor murah, sehingga akan berpengaruh terhadap ekspor neto atau hasil ekspor impor. Ketika harga barang impor mahal, maka kita akan mengurangi kegiatan impor. Dan negara luar akan tertarik membeli barang kita karena murah, sehingga kegiatan ekspor meningkat, jadi ekspor lebih besar daripada impor.
Sehingga ekspor neto tinggi, dan dengan tingginya ekspor neto, maka tingkat produk domestik bruto atau PDB di negara kita juga akan tinggi. Nah, jika terlalu banyak barang yang kita ekspor, maka kita akan mengalami kekurangan pasokan barang. Sehingga apa yang terjadi? Output gap akan semakin tinggi. Jika output gap semakin tinggi, maka akan terjadi peningkatan inflasi. Kenapa? Karena harga-harga barang atau jasa di negara kita mengalami kenaikan karena produsen meningkatkan harganya, sehingga laju inflasi semakin meningkat. Kesimpulannya yaitu jika suku bunga diturunkan, maka nilai tukar di negara kita akan melemah dan pengaruhnya terhadap peningkatan inflasi. Namun, jika suku bunga dinaikkan, maka sebaliknya, yaitu nilai tukar di negara kita akan tinggi dan pengaruhnya terhadap pengurangan inflasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatul Hasanah sebagai pemateri dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang transmisi kebijakan moneter, yaitu pada jalur nilai tukar. Kita ketahui bahwa transmisi kebijakan moneter yaitu alur-alur yang dilalui oleh kebijakan moneter untuk mencapai sasaran akhir dari kebijakan moneter tersebut. Di sini saya akan menjelaskan skema di transmisi kebijakan di jalur nilai tukar. Nilai tukar adalah perbedaan nilai mata uang dalam negeri dengan mata uang luar negeri. Di sini telah ada skema dari jalur nilai tukar. Yang pertama, kebijakan moneter, yaitu di sini perbedaan suku bunga dalam negeri dan juga luar negeri. Dari ini akan mempengaruhi aliran modal luar negeri dan juga supply demand falas. Yang pertama yaitu aliran modal luar negeri. Aliran modal luar negeri di sini, ketika bunga turun, maka aliran modal akan berkurang karena para investor akan menarik investasinya yang ada di dalam negeri. Karena apa? Karena dengan suku bunga yang rendah, maka akan menyebabkan pendapatan yang akan mereka terima juga rendah. Sehingga ketika bunga rendah, maka mereka akan mencabut sehingga aliran modal dalam negeri kita juga akan berkurang. Yang kedua, supply demand falas. Ketika bunga rendah, rupiah kita juga melemah. Dan ketika rupiah melemah, maka minat masyarakat terhadap rupiah akan turun karena mereka tidak mau untuk terhadap rupiah ini. Dan karena mereka tidak minat kepada rupiah, mereka lebih minat kepada valuta asing atau di sini kita contohkan dolar. Jadi di sini dolar akan meningkat atau menguat atau lebih mahal daripada rupiah. Sehingga rupiah kita melemah terhadap dolar atau valuta asing. Dari hal tersebut akan mengakibatkan pada nilai tukar. Nah, nilai tukar di sinilah yang transmisinya. Nilai tukar di sini termasuk transmisi sektor keuangan. Ketika sudah rupiah kita melemah, maka nilai tukar kita melemah. Contohnya, jika awalnya 1 dolar sama dengan 15.000, kemudian menjadi 1 dolar 20.000. Artinya di sini rupiah kita melemah, nilai tukar kita melemah. Rupiah melemah terhadap dolar. Dari nilai tukar itu yang melemah akan mengakibatkan pada harga-harga barang traded goods. Traded goods di sini yaitu barang-barang domestik atau barang-barang yang diperdagangkan secara ekspor dan impor. Dan apa pengaruhnya ketika nilai tukar kita melemah? Yaitu ketika rupiah sudah melemah, maka harga barang impor itu mahal, sedangkan harga barang ekspor yaitu murah. Nah, karena murahnya ekspor, sehingga masyarakat dari luar negeri tertarik untuk membeli barang dari dalam negeri karena harganya murah. Nah, dari hal tersebut akan mendorong ekspor dan mengurangi impor karena impor dari kita harganya itu mahal. Jadi untuk membeli barang dari luar negeri kita itu mahal ketika rupiah melemah. Nah,
dari hal tersebut akan berakibat pada ekspor neto. Ekspor neto yaitu selisih dari ekspor dikurangi impor. Karena tadi mendorong terjadinya ekspor, jadi ekspor lebih besar daripada impor. Ketika ekspor lebih besar daripada impor, maka ekspor neto kita tinggi. Nah, ekspor neto dan juga harga-harga barang traded goods itu termasuk dari transmisi sektor real. Nah, dari hal tersebut akan berakibat pada PDB. Ketika ekspor neto kita tinggi, maka pertumbuhan ekonomi atau PDB dari negara kita juga akan tinggi. Nah, hal tersebut akan berakibat juga pada output gap. Output gap yaitu selisih barang dari tersedianya barang terhadap permintaan barang. Nah, ketika ekspor itu besar, artinya banyak masyarakat luar negeri yang menginginkan barang kita, sehingga barang yang kita ekspor ke luar negeri itu bertambah. Nah, apa sih nanti penyebabnya? Penyebabnya, barang-barang yang ada di dalam negeri kita akan mengalami kekurangan. Nah, ketika mengalami kekurangan, maka produsen akan menaikkan harga barang-barang di dalam negeri, yaitu akan tinggi. Setelah tinggi, maka akan menyebabkan terjadinya inflasi, yang artinya akan mendorong laju pertumbuhan inflasi. Jadi ketika output gap tinggi, maka inflasi juga akan tinggi. Nah, tadi yang saya jelaskan yaitu dari sisi bunga itu turun. Nah, jika bunga itu naik, maka aliran modal juga akan meningkat karena investor asing itu akan lebih tertarik pada suatu negara yang memiliki nilai bunga yang tinggi. Karena dengan nilai bunga yang tinggi, maka pendapatan atau tingkat pengembalian yang akan mereka dapatkan juga akan tinggi. Nah, jadi ketika negara kita mengalami kenaikan suku bunga, maka aliran modal dari luar negeri yang ada di dalam negeri itu meningkat. Dan minat masyarakat terhadap rupiah juga meningkat, sehingga rupiah akan menguat terhadap falas ataupun di sini kita contohkan dolar. Nanti akan mengakibatkan nilai tukar rupiah kita menguat. Seperti contoh, yang awalnya 1 dolar 15.000 nanti akan menjadi 1 dolar 13.000. Dari hal tersebut akan mengakibatkan pada sektor real, yaitu harga barang-barang traded goods dan juga ekspor neto. Yaitu ketika nilai tukar rupiah kita menguat, maka harga barang-barang traded goods akan berubah, yaitu harga impor kita akan murah dan harga ekspor kita akan mahal. Nah, jika terjadi tersebut, maka akan mendorong impor dan akan mengurangi ekspor karena masyarakat luar negeri yang tadinya membeli murah kepada kita karena nilai rupiah kita menguat, jadi akan mahal. Maka mereka yang tadinya membeli 100 barang akan mengurangi menjadi 50 barang. Jadi akan mengurangi ekspor. Jadi di sini impor akan lebih tinggi daripada ekspor. Jadi ekspor neto di sini akan rendah. Ketika ekspor neto rendah, pertumbuhan ekonomi atau PDB di negara kita akan juga rendah. Dari itu bisa menyebabkan output gap. Nah, output gap di sini akan rendah karena barang yang tadinya biasa di dalam negeri itu masih tersisa banyak, sehingga produsen cenderung untuk menurunkan harganya agar bisa laku barangnya. Jadi di sini output gap yang terjadi itu rendah. Ketika output gap rendah, harga barang-barang turun, maka terjadilah deflasi atau akan mengurangi laju inflasi. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari segala mekanisme yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan tadi, ketika bunga di suatu negara itu tinggi, lebih tinggi daripada negara-negara lain, maka bisa mendorong terjadinya deflasi atau mengurangi inflasi. Dan ketika bunga kita rendah, selisihnya tinggi, lebih rendah daripada negara-negara lain, maka akan mengakibatkan rupiah kita melemah dan mendorong terjadinya inflasi, semakin menaikkan laju inflasi.
Dan inilah dari skema semua jalur nilai tukar. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi bisa memberi pemahaman kepada teman-teman sekalian untuk lebih paham lagi tentang jalur transmisi kebijakan moneter di jalur nilai tukar. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyatul Hoiriah. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan yang saya pahami dari slide kedua, yaitu tentang transmisi kebijakan moneter jalur nilai tukar atau exchange rate channel, di mana kebijakan moneter salah satunya ada di perbedaan suku bunga di luar negeri dan di dalam negeri. Dan resikonya juga mencakup dua. Yang pertama, transmisi di sektor keuangan, dan yang kedua di sektor real. Yang termasuk di sektor keuangan adalah nilai tukar, dan sedangkan yang termasuk di sektor real adalah harga-harga trade goods dan ekspor neto. Dan kalau perbedaan suku bunga dalam negeri melemah, otomatis aliran akan berpengaruh dari aliran modal luar negeri, yaitu supply falas dan demand falas. Kenapa seperti itu? Dikarenakan kalau nilai rupiah kita melemah, otomatis suku bunga melemah dan aliran luar negeri ditarik, investor dari luar negeri akan menarik modalnya. Mengapa? Karena pendapatan yang mereka dapatkan itu sedikit, dan dari melemahnya suku bunga luar negeri itu juga akan berpengaruh terhadap suku bunga kita. Karena jika suku bunga kita melemah, berarti nilai tukar kita juga akan melemah, karena nilai rupiah sudah tidak dihargai dan tidak diminati. Nah, nilai tukar itu termasuk di transmisi sektor keuangan. Dari nilai tukar yang melemah, harga-harga barang yaitu trade goods seperti yaitu domestik itu mengalami perubahannya, yaitu barang impor yang akan diimpor ke luar negeri itu barang impor dari luar negeri itu mahal, sedangkan yang diekspor itu murah. Dikarenakan nilai rupiah kita itu melemah, sehingga pengaruhnya terhadap ekspor neto. Nah, ekspor neto adalah hasil ekspor dikurangi impor. Jadi karena harga ekspor kita murah, sehingga masyarakat luar negeri tertarik untuk membelinya di kita, sehingga banyak barang yang diekspor ke luar negeri. Dari banyaknya barang yang dieksporkan, berarti ekspor neto juga tinggi, sehingga PDB juga tinggi dan output gap juga tinggi, karena barang yang ada di negara kita mengalami pengurangan, sehingga barang-barang yang ada di dalam negeri mahal. Nah, dari output gap tinggi menyebabkan inflasi meningkat. Jadi bisa disimpulkan bahwa dengan naiknya suku bunga akan mengakibatkan nilai tukar menguat dan inflasi menurun. Dan sedangkan jika mengalami penurunan suku bunga, nilai tukar melemah dan inflasi semakin tinggi. Dan begitupun juga sebaliknya, jika suku bunga naik, maka akan mengalami deflasi. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.